Selamat menyaksikan video dari kami tentang edukasi keperawatan paliatif yang ditujukan kepada para perawat, di mana untuk meningkatkan pengetahuan perawat tentang palliative care. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang palliative care end of life care. Paliatif berasal dari kata palliate yang berarti mengurangi keparahan tanpa menghilangkan suatu penyebab. Sehingga dapat dikatakan bahwa paliatif merupakan cara untuk meringankan atau mengurangi penderitaan. Filosofi perawatan paliatif sesuai dengan perawatan hospice. Perawatan paliatif, pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan, membantu meringankan penderitaan, identifikasi dini, serta penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah lain baik fisik, psikososial, dan spiritual berdasarkan WHO tahun 2011. Selain itu, menurut Debkes tahun 1997, perawatan paliatif merupakan semua tindakan aktif guna meringankan beban penderita kanker terutama yang tidak mungkin disembuhkan tetapi juga pada penderita yang mempunyai harapan untuk sembuh bersama-sama dengan tindakan kuratif yaitu menghilangkan nyeri dan keluhan lain serta perbaikan dalam bidang psikologis, sosial, dan spiritual. Keadaan terminal atau kondisi terminal dikatakan terminal jika suatu keadaan sakit di mana menurut akal sehat tidak ada harapan lagi bagi pasien untuk sembuh karena penyakit atau suatu kecelakaan. Kemudian, suatu proses yang progresif menuju kematian berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual pasien. Suatu proses yang progresif menuju kematian berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual pasien. Penyakit terminal dan tahapan berduka di sini dapat dilihat bahwa penyakit terminal contohnya ada AIDS, cacat, kemudian ada kondisi kardiak, ya, kemudian ada stroke, kanker, infeksi, kemudian tahapan berduka ada denial, acceptance, anger, depresi, bargaining. Kemudian tahapan berduka meliputi penolakan, merasa tidak percaya, kemarahan sebagai bentuk penyaluran emosi akibat rasa kehilangan. Bargaining merupakan negosiasi dengan menawarkan apapun untuk bisa menghindari rasa sakit akibat kehilangan. Depresi yaitu menyadari suatu realita bahwa apa yang terjadi benar adanya. Penerimaan yaitu menerima dengan tidak melawan kenyataan yang ada. Contoh perawatan paliatif yaitu dibutuhkan pada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yaitu golongan penyakit apapun yang sudah tidak mungkin secara medis untuk disembuhkan karena sudah dalam stadium lanjut. Kemudian stase akhir kehidupan dan penyakit mengarah pada kematian. Sehubungan dengan upaya medis sudah tidak bisa menolong lagi. Kemudian diagnosa medis sudah jelas, menegakkan diagnosa dengan golden standard dengan menetapkan ukuran yang akurat. 4. Tidak ada obat untuk menyembuhkan secara medis, seringkali obat yang masuk menjadi tidak mempunyai efek terapeutik. 5. Prognosisnya jelek, kemungkinan sembuh sangat kecil, yang artinya kemungkinan terjadi kematian sangat besar. 6. Bersifat progresif yaitu peningkatan menjadi parah sangat cepat dan tidak ada kemajuan untuk bisa sembuh kembali. 7. Tubuh sudah tidak cukup menerima efek obat. Kemudian prinsip perawatan paliatif. Prinsip perawatan paliatif menurut Kemenkes tahun 2013 yaitu 1. Menghilangkan nyeri dan gejala fisik. 2. Menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal. 3. Tidak bertujuan mempercepat atau menunda kematian. 4. Mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Memberikan dukungan agar pasien dapat hidup aktif. Memberikan dukungan keluarga sampai masa duka cita. Pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarga. Menghindari tindakan yang sia-sia. Selanjutnya, tujuan perawatan paliatif yang pertama menyediakan bantuan dari rasa sakit dan gejala menyedihkan lainnya, menegaskan hidup dan mempercepat atau menunda kematian, mengintegrasikan aspek psikologis dan spiritual perawatan pasien,
tidak mempercepat atau memperlambat kematian, meredam nyeri dan gejala fisik lain yang mengganggu, menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga menghadapi penyakit pasien dan kehilangan. Berikut gambar tentang simptom atau tanda gejala yang sering muncul pada penderita atau pasien yang membutuhkan perawatan paliatif. Di sini ada pain, anoreksia, nausea dan vomiting, constipation, kemudian ada diare, ada dyspnea sesak nafas, ada fatigue, delirium, depresi, kemudian ada anxiety, ya, kemudian ada respiratory tract secretion. Nah, di sini apabila gejala ini muncul akan mempengaruhi suatu kualitas hidup seseorang. Di mana determinan kualitas hidup itu terdiri dari biologis atau fisiologis, status gejala, status fungsional, persepsi individu, serta suatu hal atau kondisi di mana spiritual seseorang itu mempengaruhi kualitas hidup. Selanjutnya, indikasi pelayanan paliatif. Yang pertama, nyeri dan keluhan fisik lainnya yang belum dapat diatasi. Gangguan psikologis, penyakit penyerta yang berat, permasalahan dalam pengambilan keputusan, permintaan pasien dan keluarga, angka harapan hidup yang kurang dari 12 bulan, pasien kanker stadium lanjut yang tidak respon terapi. Baik, untuk selanjutnya, hak-hak pasien yang membutuhkan perawatan paliatif. Di sini ada hak, ya, di mana pasien itu tidak didiskriminasi, ya, memiliki asuransi, mengetahui tentang status kesehatannya, ikut serta dalam perawatan, ya, dapat informasi tindakan invasif dan dapat bekerja secara produktif. Oke. Kemudian untuk palliative care team atau tim di keperawatan paliatif, ya, di sini ada yang namanya nurses, perawat, ya. Kemudian ada patient and family, kemudian ada social worker, ada pharmacist, ada volunteer, ya, ada physical assistant. Selanjutnya, langkah perawatan paliatif. Yang pertama, melakukan penilaian aspek fisik, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual, menentukan pengertian dan harapan pasien keluarga, menentukan tujuan perawatan pasien, informasi dan edukasi perawatan pasien, tata laksana gejala dukungan psikologi, sosial, dan kultural, kemudian respon pada stadium terminal, memberikan tindakan sesuai keputusan keluarga, membantu dalam membuat advance care planning, pelayanan terhadap pasien pada stadium lanjut. Next, 8 pedoman atau domain, ya, dalam praktek klinis di perawatan paliatif. Yang pertama ada structure and process, physical aspect of care, psychological psychiatric aspect of care, kemudian ada social aspect of care, spiritual, religious, existential aspect of care, culture aspect of care, ethical and legal aspect of care, serta care of the patient at end of life. Selanjutnya, baik, untuk physical aspect of care, ya, pasien mampu menilai nyeri, ya, sesak dan fungsinya dengan pedoman yang sesuai, mendokumentasikan pedoman dan temuan ASKEP, mengikuti jalur pengobatan nyeri berbasis evidence-based nursing. Psychological aspect of care mampu menilai, ya, depresi, kecemasan, delirium, mendokumentasikan temuan, mengikuti jalur pengobatan berbasis EBN, mempersiapkan duka cita bagi keluarga, menghindari keterlibatan emosional dengan pasien, ikut andil dalam pengembangan paliatif, akumulasi rasa kehilangan karena kematian pasien menyebabkan stres dan kejenuhan. Sosial aspek terdiri dari meninjau kembali kekhawatiran pasien dan keluarga menghadap kondisi penyakit terminal, membantu dan mengembangkan rencana perawatan sosial hubungan dengan keluarga, sosial, dan masyarakat. Spiritual terdiri dari melakukan pengkajian spiritual baik agama maupun kepercayaan, mampu merujuk apabila kondisi serius menghadirkan rohaniawan. Kemudian culture aspek mampu menilai budaya pasien sebagai komponen yang tidak terpisahkan dalam perawatan pasien. Kemudian ethical legal meninjau pelayanan keperawatan yang tidak melanggar etik, mampu menjaga prinsip etik sesuai dengan kode etik keperawatan, mengerti hukum aspek paliatif dan mencari bantuan hukum. Care paliatif untuk pasien end of life mampu mengenali tanda-tanda kematian, menjamin kenyamanan pada akhir kehidupan,
meninjau ritual agama, budaya, dan adat, memberi dukungan pasca kematian, merawat jenazah sesuai agama dan budaya. Berikut untuk perawatan paliatif baik di rumah sakit maupun home care sesuai dengan pedoman, ya, di mana prinsip perawatan paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk konsep end of life atau menjelang ajal. Nah, untuk end of life ini, clinical care domain yang perlu diperhatikan ada advanced care planning, recognize end of life, assess palliative care needs, provide palliative care, work together, respond to deterioration, manage dying, and bereavement. Kemudian, tahapan end of life terdiri dari yang pertama, di mana 6 sampai 12 bulan pertama orang mengalami risiko untuk kematian. Nah, di sini ada yang namanya disease relentless. Kemudian bulan kedua sampai ke-9 ada change underway. Kemudian 1 sampai 8 minggu di sini disebutkan adanya recovery less likely. Last days atau 2 sampai 14 hari disebut dying begins atau dimulainya kematian. Last hours 48 hours di situ terjadi actively dying, di mana the body is shutting down, the person is letting go. Untuk selanjutnya berdasarkan American Medical Association tentang Education for Physician and of Life Care meliputi 6 langkah. Persiapan, menggali apa yang sudah diketahui penderita, hal apa yang masih ingin diketahuinya, berbagai informasi, menyikapi reaksi emosional pasien dan keluarganya, melakukan perencanaan dan pemantauan secara lanjut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Lanjut untuk materi kedua, yaitu tentang tata laksana nyeri pada kasus paliatif. Latar belakang masalah nyeri pada penderita atau pasien yang membutuhkan perawatan paliatif berdasarkan data untuk tanda gejala yang mayoritas muncul pada pasien dengan paliatif, yaitu nyeri, di mana nyeri merupakan salah satu gejala yang sering dialami oleh pasien paliatif. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 50% pasien kanker maupun non-kanker dalam tahap lanjut akan mengalami gejala nyeri. Nyeri pasien paliatif merupakan efek dari suatu penyakit atau efek dari pengobatannya. Faktor psikis dan faktor-faktor lain yang memerlukan penilaian individual secara pendekatan yang detail dan menyeluruh. Gejala nyeri menimbulkan rasa yang tidak nyaman, mengganggu kehidupan pasien secara keseluruhan, dan bila tidak teratasi dengan memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Pendekatan dan tata laksana nyeri pada pasien paliatif yaitu layanan paliatif, definisi dan klasifikasi nyeri, fisiologi dan anatomi nyeri, penilaian nyeri, obat nyeri, dan pengobatan menyeluruh atau komprehensif. Perawatan paliatif menurut National Consensus Project of Quality Palliative Care tahun 2013 mencakup seluruh rangkaian penyakit termasuk fisik, intelektual, emosional, sosial, serta kebutuhan spiritual untuk memfasilitasi otonomi pasien, mengakses informasi dan pilihan. Permasalahan yang sering muncul ataupun terjadi pada pasien dengan perawatan paliatif yaitu masalah psikologis, masalah hubungan sosial, konsep diri, masalah dukungan keluarga, serta masalah pada aspek spiritual. Tujuan perawatan paliatif meyakini bahwa hidup dan mati merupakan suatu proses yang normal, tidak menghambat atau menunda kematian, mengurangi nyeri dan gejala penyakit lainnya, integrasi fisik, psikis, sosial, emosional, dan spiritual dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu dan keluarga. Nyeri menurut International Association for the Study of Pain merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan
yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensi akan menyebabkan kerusakan jaringan. Dari definisi terlihat betapa pentingnya faktor psikis. Timbulnya rasa nyeri tidak hanya sekedar sebagai proses sensorik saja, tetapi merupakan persepsi yang kompleks yang melibatkan fungsi kognitif, emosional, dan daya ingat. Proses terjadinya nyeri dibagi menjadi dua, yaitu adanya peripheral sensitization dan central sensitization. Nah, peripheral sensitization di sini terjadi ya, itu akibat adanya kerusakan jaringan, inflamasi ataupun simpatik terminal. Sedangkan central sensitization disebabkan adanya kerusakan pada nosiseptor input, di mana dapat menimbulkan nyeri. Nah, seperti itu. Ketika persepsi di mana tubuh kita ya yang merasakan atau terjadi kerusakan, akan terjadi yang namanya transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi nyeri. Nah, di sini adanya transduksi di mana terjadi suatu stimulus ya. Kemudian di situ di nosiseptor akan ditransmisikan, lalu akan dimodulasikan dalam spinothalamic tract dan yang akan dihubungkan ke otak sehingga otak akan mempersepsikan bahwa itu merupakan suatu kondisi nyeri. Klasifikasi nyeri terdiri dari neurofisiologi, yaitu nyeri nosiseptik dan nyeri non-nosiseptik. Durasinya akut dan kronis. Kalau berdasarkan penyebabnya bisa karena nyeri maligna atau nyeri kanker, nyeri paliatif ya yang umumnya adalah kronis. Namun seringkali merupakan kombinasi dari nyeri akut dan kronis. Penilaian nyeri terdiri dari OPQRS, O onset, tentukan kapan terjadinya nyeri, P provocation, apa yang memperburuk nyeri, apakah posisi, apakah memperburuk dengan menarik nafas dalam atau palpasi pada dada, apakah nyeri menetap atau tidak. Q, quality atau kualitas, tanyakan bagaimana jenis nyerinya. Biarkan pasien menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Radiation atau radiasi, apakah nyeri berjalan menjalar ke bagian tubuh yang lain, di mana menjalarnya. Severity, keparahan, gunakan perangkat penilaian nyeri sesuai untuk pasien untuk pengukuran keparahan nyeri yang konsisten. Gunakan skala nyeri yang sama untuk menilai kembali keparahan nyeri dan apakah nyeri berkurang atau memperburuk. Dapat juga memakai anamnesis. Penilaian nyeri yang lain menggunakan Caldera. C adalah karakteristik nyeri, apakah nyeri bersifat tumpul, sakit, tajam, menusuk, atau menekan. O adalah onset, kapan nyeri mulai terasa. L location atau lokasi nyeri itu di mana. D duration atau durasi berapa lama nyeri itu berlangsung. Kemudian E ada exacerbation, apa yang memperburuk nyeri. Kemudian radiation ya, apakah ada radiasi. Relief, pereda, apa yang meredakan nyeri. Kemudian A associated sign symptom, tanda gejala yang berhubungan dengan nyeri tersebut. Penilaian intensitas nyeri dapat menggunakan juga ya, menggunakan skala numerik. Nah, di sini ada angka 0 sampai 10, di mana 0 adalah no pain, tidak nyeri. Kemudian nyeri ringan dari 1 sampai 3. Kemudian moderate nyeri 4 sampai 6 ya. Kemudian ada nyeri berat itu rentang 7 sampai 8. Kemudian ada sangat berat dan ada yang tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat disampaikan. Prinsip tata laksana nyeri, jangan terlambat mengevaluasi dan mengelola nyeri.
Nyeri yang tidak terkelola dapat merubah sistem saraf permanen, menambah berat. Usahakan peroral ya dalam memberikan obat nyeri. Gunakan analgesik sesuai dengan derajat nyerinya. Berikan analgesik sesuai dengan durasi kerja. Kelola penyebab dasar seperti operasi, radioterapi, kemoterapi. Lakukan titrasi periodik, edukasi pasien dan keluarga. Selanjutnya, tata laksana nyeri paliatif. Biasanya kita juga menggunakan obat-obatan. Nah, di sini berdasarkan WHO Analgesic Letter atau Pain Persistent on Increase, di sana ada beberapa jenis. Kapan menggunakan non-opioid, weak opioid, ataupun strong opioid. Nah, tata laksana nyeri paliatif untuk acetaminophen, analgesik yang cukup efektif, juga obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian ada opiat lemah, opiat kuat. Selanjutnya ya untuk mild pain step 1 ya di situ contohnya ada aspirin, paracetamol. Kemudian ada moderate pain step 2, di situ ada tramadol, kodein. Kemudian ada severe pain step 3 strong opioid yang digunakan ada morfin, fentanyl misalnya. Selanjutnya, pada umumnya 80-90% nyeri kasus pada pasien paliatif dapat tertangani dengan analgesik yang konvensional dan bisa acuvan berdasarkan prinsip penanganan nyeri WHO analgesik step ladder. Terutama bila faktor penyerta seperti adanya infeksi, stresor psikososial, adanya ansietas dan depresi dilakukan tata laksana secara bersamaan. Namun 10-20% pasien kanker tetap merasakan nyeri dengan terapi di atas, sehingga dibutuhkan terapi intervensi lanjut untuk mengatasi nyerinya. Selanjutnya, tata laksana non-farmakologi yang bisa diberikan untuk penderita. Di sini ada distraksi, relaksasi, guided imagery, kemudian ada psikososial spiritual, emotional freedom teknik, spiritual emotional freedom teknik, TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation, kemudian ada hipnosis. Selanjutnya, kesimpulan bahwa penanganan nyeri kasus paliatif merupakan salah satu yang paling penting dalam penata laksanaan pasien paliatif, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pemahaman tentang mekanisme nyeri, jenis nyeri akan membantu menentukan terapi yang efektif pada pasien. Secara psikofisiologi dan patofisiologi, nyeri paliatif seringkali merupakan nyeri campuran, sehingga dalam penata laksanaannya membutuhkan terapi yang multimodal. Selanjutnya, prinsip penanganan nyeri analgesik step ladder dari WHO banyak membantu terapi pasien dengan nyeri paliatif. Terapi non-farmakologi juga membantu memperbaiki masalah nyeri yang perlu juga diterapkan secara bersamaan saat kita memberikan perawatan kepada pasien. Itu untuk materi kedua. Materi ketiga yaitu tentang farmakoterapi nyeri pada pasien paliatif atau palliative care. Palliative care is a specialist medical care for people living with a serious illness. Di mana palliative care itu merupakan suatu bentuk perawatan untuk orang-orang dengan penyakit yang serius. Tipe perawatan fokus pada atau fokus untuk meningkatkan kenyamanan seseorang dari gejala ataupun stres yang dialami akibat penyakitnya. Palliative care ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien beserta keluarganya. Berdasarkan data prevalen simptom atau gejala yang muncul pada pasien yang membutuhkan perawatan paliatif, salah satunya yang terdapat nyeri. Nyeri merupakan suatu perasaan sensori dan emosional atau pengalaman yang emosional yang dihubungkan dengan
kerusakan suatu jaringan atau kerusakan suatu organ yang dialami oleh pasien. Nah, nyeri ini dapat dibagi berdasarkan waktu terjadinya, yaitu nyeri akut, di mana nyeri muncul tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan nyeri kronik yaitu nyeri yang bertahan selama lebih dari 3 bulan dengan tanda gejala yang tidak khas. Selain itu, pada pasien kanker dikenal dengan nyeri maligna atau nyeri kanker yang umumnya kronis dan kadang kombinasi antara nyeri akut dan kronis. Klasifikasi nyeri akut dan nyeri kronis berdasarkan data, di mana untuk nyeri akut rasa tidak nyaman itu disertai emosi. Ya, sedangkan nyeri kronis rasa nyeri yang masa penyembuhannya melebihi seharusnya dan tidak dapat dijelaskan patologinya, sedangkan nyeri akut karena trauma misalnya. Kemudian nyeri akut biasanya disertai kerusakan atau trauma jaringan, ya, sedangkan nyeri kronis tidak selalu disertai dengan trauma. Nyeri akut, rasa nyeri hilang bersama kesembuhan lukanya karena akibat trauma. Ya, tapi nyeri kronis ya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya. Kemudian untuk nyeri akut, fungsi proteksi biologis untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan refleks proteksinya termasuk menghindar, respons saraf otonom seperti itu. Tapi kalau nyeri kronis bukan berperan sebagai fungsi protektif melainkan adaptif, sehingga dia sudah lebih tahapannya, ya, lebih berat. Klasifikasi nyeri berdasarkan ya jenis yang lain, yaitu ada nosiseptik dan neuropatik. Nosiseptik merupakan hasil dari fungsi normal sistem saraf sensori nyeri. Sedangkan neuropatik sinyal nosiseptif yang abnormal disebabkan karena kerusakan saraf. Nyeri nosiseptif itu visceral. Sedangkan nyeri neuropatik ya itu lebih ke hasil dari metabolik seperti neuropati diabetik. Klasifikasi nyeri jika dibandingkan antara nosiseptik dan neuropatik, di mana nosiseptik itu bisa somatik, di mana terjadi trauma pada otot, ligamen, kulit ataupun tulang. Sedangkan visceral itu biasanya karena kerusakan organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Nah, sedangkan neuropatik itu karena kerusakan sistem saraf baik sentral maupun periferal. Sentral di situ misalnya pada pasien stroke, kemudian periferal pada pasien diabetik neuropati. Selanjutnya, manajemen of pain. Tujuan manajemen nyeri ini mengurangi rasa sakit atau nyeri yang memungkinkan agar mencapai kualitas hidup yang optimal pada pasien. Penata laksanaan manajemen nyeri ini meliputi farmakologi dan non-farmakologi. Kemudian pengelompokan manajemen nyeri berdasarkan medikasi atau obat-obatan. Nah, di sini mulai dari yang paling bawah ada acetaminophen, NSAID, kemudian antikonvulsan, antidepresan, muskuloskeletal agents, amiolytik, opioid. Selanjutnya, prinsipal penggunaan untuk analgesik diusahakan yang pertama kita menggunakan mulut. Ya, analgetik yang disarankan ya sebaiknya menggunakan yang oral. Kemudian untuk by the clock atau berdasarkan jam ya, di mana dosis analgetik biasanya diberikan sesuai dengan interval waktu yang reguler. Nah, kemudian untuk individu, manajemen obat-obatan nyeri untuk individu ya disyaratkan melalui pemeriksaan yang hati-hati
dan memutuskan treatment mana yang menjadi pilihan secara tepat. Kemudian the first and last dosis, dosis pertama dan terakhir dalam satu hari, ya, pasien sesuai dengan waking time-nya dan bedtime. Slide selanjutnya tentang pain treatment. Pain treatment ada 3 step berdasarkan WHO atau 3 ladders analgesik, di mana ada step 1 itu non opioid, step 2 weak opioid, dan step 3 strong opioid. Selanjutnya, guideline untuk nyeri dari WHO, di mana skala nyeri untuk nyeri ringan sebaiknya direkomendasikan menggunakan analgetik non opioid, di mana contohnya seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Ketika nyerinya moderate, biasanya ya atau skala nyeri 4 sampai 6, diberikan tambahan analgetik opioid potensi sedang, yaitu misalnya paracetamol ditambahkan dengan kodein atau paracetamol ditambahkan dengan oksikodon, seperti itu. Kemudian untuk nyeri berat skala 7 sampai 10 ganti dengan analgetik opioid potensi tinggi seperti morfin, hidromorfin, morfin ataupun fentanyl. Slide selanjutnya. Contoh guideline untuk WHO, ya, di sini sudah dijelaskan bahwa untuk step 1 misalnya dimulai dengan mengkonsumsi paracetamol, ya. Kemudian di step 2 jika nyerinya kok malah memburuk, maka paracetamolnya di stop. Kemudian bisa dimulai dengan kodein. Nah, jika nyerinya masuk ke step ketiga, di mana paracetamol sudah maksimum, ya, kodein pun juga sudah maksimum efeknya, ternyata nyerinya sudah memburuk lagi, maka stop paracetamol, kemudian stop kodein, komen strong opioid yang lain seperti morfin yang diberikan secara oral. Kemudian analgesik yang adjuvan itu ada di sini untuk daftarnya, ya, misalnya contohnya amitriptilin, dia digunakan untuk nyeri neuropatik. Nah, di situ. Kemudian antiepileptik, seperti gabapentin juga digunakan untuk neuropatik pain atau nyeri neuropatik yang tadi disebabkan oleh suatu jenis penyakit seperti diabetes mellitus. Slide selanjutnya, untuk line yang ketiga biasanya, ya, dikombinasikan antara trisiklik dan antiepileptik. Kemudian untuk line yang keempat itu adanya SNRI atau serotonin noradrenalin reuptake inhibitor seperti duloxetin, ya, untuk neuropatik pain sama tadi. Kemudian untuk pilihan yang lain, ya, obat-obatan yang lain untuk neuropatik bisa menggunakan dexamethasone, ya, di mana di sini bisa diberikan salah satu pilihan untuk jenis kortikosteroid. Slide selanjutnya. Acetaminophen efektif untuk nyeri ringan sampai sedang seperti penjelasan sebelumnya. Namun efek samping acetaminophen seperti toksisitas pada hati yang bergantung pada dosis obat-obatan. Kemudian dosis tunggal untuk orang dewasa lebih dari 150 mg per kilogram berat badan. Slide selanjutnya NSAID atau NSAID. Ya, contohnya di sini adalah aspirin. Nah, aspirin dan ibuprofen dapat memberikan efek pereda nyeri, ya, untuk inflamasi atau infeksi yang terjadi. Kemudian
Enzim non-selektif yang menghambat aktivitas enzim siklooksigenase ya bisa dikaitkan dengan kondisi di mana terjadi tukak lambung. Slide selanjutnya, antikonvulsan, obat yang dikembangkan untuk mengobati kejang. Tetapi juga bisa digunakan mengobati sindrom nyeri termasuk neuralgia postherpetik atau neuropati perifer. Nah, antikonvulsan ini seperti misalnya gabapentin tadi ya dapat menyebabkan sedasi yang berlebihan juga untuk pasien. Slide selanjutnya. Antidepresan. Antidepresan di sini contohnya ada TCI ya, di situ efektif dalam berbagai kondisi nyeri kronis termasuk nyeri neuropatik. Efek analgesik antidepresan ini bisa muncul bahkan pada pasien yang tidak mengalami depresi. Dan efeknya biasanya terjadi lebih cepat pada dosis yang lebih rendah daripada yang diperlukan. Nah, contohnya di sini ada desipramin, nortriptilin, amitriptilin seperti itu. Slide selanjutnya untuk muskuloskeletal agents digunakan untuk pengobatan nyeri seperti baclofen, tizanidin, siklobenzaprin. Baloken merangsang reseptor GABA pada neuron di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini harapannya mengurangi sinyal ke otot sehingga mengurangi tonus otot dan spasme. Slide selanjutnya, anti-anxiety medication. Nah, obat anti-ansietas ini digunakan untuk mengobati kecemasan yang menyertai adanya nyeri akut serta kecemasan akibat nyeri kronis. Contohnya di sini adalah SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitor, seperti adanya citalopram, fluoxetine, sertralin, ada juga duloxetine. Slide selanjutnya, opioid. Nah, opioid bervariasi dalam rasio untuk analgesik dan potensi depresi pernafasan yang merupakan penyebab kematian pada orang-orang yang overdosis opioid. Pengobatan nyeri dengan opioid umumnya aman dengan hanya memberikan 0,5% ataupun kurang. Slide selanjutnya, manajemen opioid side effect atau manajemen efek samping dari pemberian opioid untuk nyeri. Yang pertama, konstipasi. Nah, mencegah ya terjadinya konstipasi, maka perlu adanya laksatif di sini. Kemudian nausea dan vomiting, mual muntah, perlu adanya haloperidol untuk mengatasi efek samping mual muntahnya. Slide berikutnya, untuk mengatasi efek samping drowsiness, di mana pasien ya bisa muncul drowsiness atau konsentrasi yang rendah ya setelah diberikan terapi tersebut, dan kapan dosis itu harus dinaikkan ya, sebaiknya juga harus tahu kapan untuk dikurangi. Side effect yang lain ada dry mouth atau mulut kering. Nah, di sini harus diinformasikan kepada pasien dan ini sangat umum terjadi. Ya, jadi pasien harus dimotivasi untuk oral hygiene. Side effect berikutnya respiratory depression. Nah, ini muncul ketika opioid digunakan dan dimonitor secara benar. Maka ada naloxone yang mungkin bisa menjadi salah satu persyaratan jika terjadinya ya respiratory depression atau depresi pernafasan yang berat dengan adanya penurunan kesadaran dan kekurangan oksigen. Sekian dan terima kasih untuk materi ketiga.